Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ridho. Saya bertugas di SD Negeri 36 Pekanbaru. Saya akan menyampaikan hasil dokumentasi saya dalam pengibasan AKM. Berikut hasil dari dokumentasi saya dalam pengibasan AKM. Credit cards and the scammers, hitting the licks in the van, legacies, family, akan disambung oleh Pak Ridho. Ini bagaimana waktu jadwal pelaksanaannya, kapan dan bagaimana, ya tinggal sedikit lagi ya Pak Ridho, kami persilakan. Dengan mempersingkat waktu, kita langsung saja masalah jadwal pelaksanaan. Di sini kami mendapatkan informasi dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, yaitu jadwal pelaksanaan. Tetapi untuk tanggalnya nanti mungkin akan diinformasikan secara selanjutnya. Oke, untuk ASN nasional dibagi menjadi 2 hari, yaitu hari pertama dan hari kedua. Di mana hari pertama untuk SD sederajat, yaitu tes literasi selama 7 menit. Jadi 75 menit, maaf Bapak Ibu, 75 menit secara untuk tes literasi. Kemudian survei karakternya 20 menit. Itu hari pertama. Kemudian dilanjutkan di hari kedua, yaitu tes numerasi atau matematika tadi selama 75 menit. Dan dilanjutkan survei lingkungan belajar 20 menit yang akan dilaksanakan khusus survei lingkungan belajar untuk siswa, guru, dan kepala sekolah. Kalau untuk SMP dan SMA tertera di sini, tidak perlu kita sampaikan. Kalau Bapak Ibu mau mencatat silahkan, bahwa dilakukan 2 hari. Pertama tes literasi 75 menit, survei karakter 20 menit, dan hari kedua tes numerasi 75 menit dan survei lingkungan belajar 20 menit. Lanjut dulu hasil AKM. Ya, jadi nanti hasil AKM tadi, hasil dari umpan balik dari AKM tersebut berupa deskripsi. Jadi deskripsi Bapak Ibu bukan hanya nilai tapi deskripsi. Di situ dikelompokkan menjadi 4. Yang pertama, perlu intervensi khusus, itu bagi yang memiliki nilai yang terendah. Kemudian dasar, itu tingkatan yang kedua paling rendah. Yang ketiga yaitu cakap, dan yang tingkat terbaik adalah mahir. Ini contohnya bahwa di literasi perlu intervensi khusus. Jadi deskripsinya, murid belum mampu menemukan, itu kata kuncinya. Kalau dasar, kata kuncinya murid mampu menemukan dan mengambil informasi, itu adalah kata kuncinya. Kemudian kalau sifat literasi yang kategori literasi murid yang cakap, kata kuncinya adalah murid mampu membuat interpretasi dan informasi. Jadi dia sudah mampu membuat interpretasinya. Sedangkan yang mahir, kategori mahir bagi siswa, murid mampu mengintegrasikan, jadi menghubungkan beberapa informasi. Jadi ada kata kuncinya di situ. Selanjutnya ini bagi kategori numerasi atau matematika. Di sini juga ada 4, hampir sama kategorinya, tetapi deskripsinya yang berbeda. Bagi yang nilainya terendah perlu intervensi khusus. Kata kuncinya, murid hanya memiliki pengetahuan matematika. Jadi kata kuncinya, murid hanya memiliki pengetahuan matematika yang terbatas. Hanya saja ya, hanya memiliki. Kemudian yang dasar, tingkatan dasar, kata kuncinya murid memiliki keterampilan dasar matematika. Jadi dia sudah memiliki keterampilan dasar. Kemudian cakap, murid mampu mengaplikasikan pengetahuan, jadi mampu mengaplikasikan pengetahuan yang dimilikinya. Kemudian yang tingkatan yang tertinggi, mahir, murid mampu bernalar untuk menyelesaikan masalah kompleks. Jadi dia sudah
mampu bernalar untuk menyelesaikan masalah kompleks yang telah dijelaskan oleh Bu Landriani tadi. Kemudian nanti ada juga nanti umpan balik dari kementerian itu, bahwa kalau anak itu perlu intervensi khusus, maka anak tadi mendapatkan semacam cara formalnya, struktur pembelajarannya, dan pendekatan kita kepada siswa. Jadi kita diajarkan, diberi masukan untuk memberikan pendekatan kepada siswa tadi, yang menjadi populasi atau sampel dari uji coba AKM tadi, atau asesmen nasional tadi. Kemudian apabila di dasar ada juga pendekatannya, misalkan coaching, diberikan simulasi, dan pemecahan masalah yang sangat penting untuk meningkatkan kinerjanya. Oke, lanjut Bu. Ya, lanjut yang ketiga. Oke, kalau anak tadi dalam kategori cakap, ada juga nanti pendekatan-pendekatannya, yaitu mengelola pengetahuan yang sudah didapatkan, yang tadi sudah bisa mengaplikasikan tadi kan, serta memberikan dukungan kinerja pada siswa. Jadi kita di situ kalau anak itu sudah cakap, berarti kita tinggal mengelola pengetahuan anak tadi. Kita arahkan dia, kita beri dukungan kepada anak tadi yang sudah termasuk kategori cakap. Lanjut Bu. Yang mahir. Nah, kalau yang mahir pendekatannya bagaimana? Pembelajaran yang sifatnya kolaboratif adalah kunci bagi siswa mahir. Kolaboratif itu bagaimana? Bersama, bekerja sama, berkelompok, itu sudah berkolaboratif atau berdiskusi. Oke? Sedikit tambahan dari saya Bapak Ibu, yang dikatakan adaptif tadi, saya pernah mengikuti kegiatan UKBI adaptif yang dilakukan oleh Kemendikbud, di mana rupanya karena menterinya sama, Pak Nadiem Makarim, jadi sistemnya hampir sama. Bagaimana Bapak Ibu? Apabila anak tadi mampu menyelesaikan tesnya yang level 1, maka dia akan level 1 semuanya soalnya. Tetapi kalau dia mampu melaksanakan level 2, maka level 2 nanti tesnya. Jadi tidak seperti yang kata Pak Beni tadi, kalau ujian nasional merata semuanya. Soalnya HOTS ya Pak ya, hot skill, high order thinking skill, kemampuan berpikir tinggi, tingkat tinggi. Tetapi kalau misal adaptif itu seperti apa? Misalkan nanti anak kita kan ada yang pintar, menengah, kurang. Kalau yang pintar mungkin dia level tinggi, nanti dia dapat level tinggi terus. Lalu misal yang menengah nanti dia mampu di level 2, berarti dia nanti dapat level 2 otomatis nanti dia, karena dia pakai sistem komputer. Lalu misalkan anak tadi level 1 aja dia mampu, nggak bisa di level 5, maka nanti dia akan mengerjakan level 1 aja terus, yang dasar aja terus. Kemudian nanti dapatlah umpan balik dari kementerian, hasil dari AKM yang saya sampaikan tadi, dan kita dapat cara pendekatan-pendekatannya tadi. Sekian dari saya kembalikan kepada Pak Beni. Silakan Pak Beni. Terima kasih Pak Beni. Ini barangkali masukan buat adik-adik yang saya minimal dari awal banyak bahasa-bahasa baru. Iya. Jadi kalau bisa nanti barangkali istilah-istilah, bisa nanti Pak Beni Ridho dan Bukan memberikan masukan akan memberikan gambaran ya pemahamannya. Mungkin di sini ada bahasa-bahasa yang penjelasan secara rinci, karena kemampuan orang untuk mentelahkan tidak sama. Terima kasih Pak Nasir. Kami berbangga hati dan senang hati Bapak sudah memberikan masukan. Untuk pertama yang tadi masukan masalah literasi, numerasi, dan survei lingkungan. Nanti makanya dari itu kami berharap Bapak Ibu menggunakan laptop dan Androidnya, di mana kami nanti akan mengajarkan bagaimana cara membuka AKM tersebut. Jadi Ibu nanti sambil masak atau sambil masak, mungkin nanti terbakar pula rumahnya ya, sambil duduk-duduk minum teh atau bagaimana sore-sore buka baca nanti yang telah kami sampaikan tadi. Nanti kami akan insya Allah kalau ada waktu kami akan ajarkan bagaimana cara membuka materi yang kami sampaikan tadi.
Untuk masalah yang AKM dan asesmen nasional dan ujian nasional, sudah disampaikan oleh Pak Beni tadi bahwa asesmen nasional itu tidak sama sekali berhubungan dengan lulus dan kelulusan. Jadi hampir dikatakan 100% anak akan lulus. Dan di sini dikatakan bahwa mengapa kelas 5, 8, dan 11? Karena itu merupakan kelas penghujung dan bisa dijadikan umpan balik, bisa jadi rapor mutu kita sebagai guru, sebagai siswa nanti bagaimana pencapaian anak selama dia belajar 5 tahun. Kalau guru bagaimana? Sebagai kemampuan kita untuk mengelola dan merefleksikan apakah sudah benar tidak kita mengajar seperti ini, sudah tepat tidak pendekatan kita seperti ini. Jadi itu yang ditujukan untuk meningkatkan mutu, bukan meningkatkan hasilnya, tapi proses. Jadi kalau prosesnya baik, insya Allah hasilnya akan baik. Kemudian masalah mengapa tidak dilakukan di kelas 6, kelas 9, dan kelas 11? Karena Mas Menteri, kelas 12 SMA, karena kebijakan dari Kementerian Pendidikan tersebut, mereka tetap mengadakan ujian sekolah, tapi tingkat sekolah. Setelah kami memberikan pencerahan tentang AKM, kami mengajak guru-guru untuk ikut mendaftar sebagai peserta pelatihan AKM pada akun SIM PKB guru tersebut. Dalam kegiatan tersebut, kami membimbing para guru untuk melakukan pendaftaran hingga melaksanakan kegiatan pelatihan secara mandiri. 4. Kami melakukan pemantauan terhadap guru yang sedang mengikuti pelatihan. Kegiatan ini bertujuan untuk memastikan guru tersebut tidak mengalami masalah atau hambatan lainnya yang dapat mengganggu kegiatan pelatihan, sehingga guru tersebut dipastikan selesai dengan mengikuti pelatihan AKM. Demikianlah kegiatan pengimbasan AKM yang saya lakukan di SD Negeri 36 Pekanbaru. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Saya akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.